Iya. Meko sana. Itu tuh jadi favorit lu ya sekarang ya? Itu hero favorit gua gitu. Iya, itu orang Banjar tau daerah-daerah. Iya. Soalnya kalau dia ngomong sebenarnya dia kata lucu tapi lucu. Itu tuh dia polos, bukan karena dia mau lucu tahu. Coba ntar gua bikin konten-konten gitu kali ya. Lu ajak aja ke Jakarta. Ya, nanti dia harus PCR coy. Tapi nggak apa-apa, sekarang tuh kita lagi masuk ke masa safe travel. Baru banget. Pas banget di temanya safe travel. Jadi di sini kita mau sedikit sharing lah. Iya. Safe travel itu apa? Karena kita penumpang udah mulai naik nih. Iya udah mulai naik nih. Soalnya kemarin tuh gue baca berita nih di Betul. Twitter tuh katanya Airnav gitu, gue lupa deh. Pokoknya dia bilang bahwa travel di negara kita nih udah naik sekitar 42%. Lumayan kan? Lumayan lah. Jadi kan orang-orang bisa melanjutkan Iya. ekonomi bisnisnya lagi. Iya. gitu. Semoga naik juga tuh. Gaji kita ya. Aduh, ngomongin potongan lagi sedih gua kalau gitu. Apalagi kan kayak misalnya sekarang rapid test itu kalau dulu ya rapid test itu cuma mahal. Satu mahal. Terus nggak semua tempat tersedia. Jadi ada berbagai daerah yang kita tahu sendiri tuh dia nggak masuk rapid test itu. Nah sekarang tuh lebih supply-nya lebih luas. Iya. Terus sekarang lebih murah harganya. Kalau ada yang mahal berarti dia Tapi iya sih banyak problem. Kan kalau masa pemerintah kemarin bilang tuh katanya harga PCR itu maksimal 150.000. Iya benar, makanya gue kadang-kadang bingung kok ada yang nge-share harganya 300. Iya. Pas dari itu kita Kita nggak akan bahas itu. nggak bahas itu. Jadi sekarang rapid test berlaku 14 hari. Iya 14 hari. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya oke gue mau terbang lagi nih besoknya atau 3 hari lagi mau terbang masih berlaku. Ya lagian lu kalau misalnya mengunjungi tempat traveling gitu 14 hari cukup. Iya. Mau ngapain juga Ngapain sampai juga 14 hari apalagi lu jomblo gitu. Iya, ini ngapain? Paling swipe right. Udah jadi. Bahas safe travel. Travel hari ini gila. Gue kadang-kadang agak males gue kalau temanya serius gini. Iya, tapi mau gimana kita harus memberikan edukasi yang kita tahu dari si editor dan produser gitu. Kita cuma baca doang. Kita nggak usah khawatir. Ini semuanya udah valid. Pokoknya sumber-sumbernya dipercaya lah gitu. Jadi ini kita juga kayak mau ngebahas kayak kebijakan maskapai sekarang, bahkan banyak banget maskapai yang udah menyediakan rapid test gratis ataupun rapid test berbayar tapi terjangkau. Iya, harganya berbeda-beda. Silakan cek sendiri. Mau yang berbayar tapi harganya seperti apa, atau mau yang gratis harganya seperti apa gitu. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Gitu. Tolong dibaca term and condition. Sekarang kita bahas dari pesawatnya sama sama kita sebagai air crew. Iya, jadi buat keluarga nggak usah khawatir, pesawat yang akan tepat di masa new normal sekarang itu semuanya udah disinfektan. Jadi ada prosedurnya ketika lu keluar dari pesawat. Nah, nanti yang sebelum penumpang baru mereka akan masuk penyemprotan dulu gitu kan, dikasih detol itu detol nggak sih? Wipol. Ya wangi alam, Wangi toilet dulu. Iya, jadi toiletnya dibersihin, terus cabinnya dibersihin, Bantal-bantal lu tuh pokoknya udah dibersihin, jadi jangan khawatir. Tinggal lu gimana cara menjaga diri lu tetap bersih. ya Kayak cuci tangan terus, tangan. mandi, jangan lupa lu mandi. Ya tangan lu dicuci kalau leher lu ternyata ada. Banyak kayak gini nih, masker orang tuh banyak kan dipasang di sini nih. Iya. Habis itu ketika dia ngobrol, diturunin ke leher. Iya. Siapa yang tahu orang habis bersin masuknya ke leher lu gitu kan? Tapi bentar deh. Lu kan bilang virusnya udah di leher, bersin ke leher. Ya mana tahu kan? Itu bentar gitu. Itu nggak tahu. Kan cara bersih di leher orang tuh. Iya, gua nggak tahu. Bersih kan dari mulut ya. Tiba-tiba di leher gitu. Ya kan bisa aja lu lagi berhadapan kayak gini terus lu acing gitu kan kena di leher lu, gimana sih? Lu mikirnya kayak gini bersinnya. Terus sih dia main di leher. Aduh. Jadi gitu. Jadi tetap harus jaga diri kalian dulu sebelum masuk pesawat karena pesawat itu udah disterilin, jangan sampai merugikan orang lain. Ya, Benar nggak? benar. Gua sorry Nah, banget. itu kan kalau misalnya dari sisi pesawatnya tuh kita bersih. Tapi di sistem pesawatnya sendiri itu udah dilengkapi dengan HEPA filter. Tadi HEPA filter nih HEPA. Kalau
bahasa Sundanya tuh HEPA filter itu high efficiency particulate apa sih? Produser. Ini typo mulu sih. Tahu, jadi kita tuh ngebacanya kayak orang bego jadinya. Kayak gitu. Nih, high efficiency particulate air itu. Wow. Jadi sebenarnya itu tuh alat di mana jadi kan kalau kita di pesawat tuh sirkulasi udara tuh dari cabin dibalikin lagi kan? Ya, pokoknya berputar jadi dalam situ. Nah, itu tuh di filter sama yang namanya HEPA tadi. Bisa sampai mengurangi resiko itu sampai 99,97%, hampir 100%. Jadi jangan khawatir. Masih ada 0,03% kemungkinan lu bakal kena. Mungkin di leher lu gitu. Makanya lu pakai masker gitu maksudnya. Tetap waspada dari diri sendiri ya. Iya. Jadi kayak misalnya apa ya, si HEPA filter ini tuh fungsinya tuh kayak air humidifier itu kali yang kayak di rumah-rumah yang merek Sharp gitu, sebutin deh mereknya. Pokoknya kayak gitu yang bisa memutar udara di dalam ruangan lu yang tertutup gitu. Makanya kayak gitulah. Soalnya kan nggak mungkin kan kayak kita di pesawat gitu ikuti saran pemerintah, iya harus sirkulasi udara harus bersih, jendela dibuka, ya mau terbang gitu. Gue ngebayang jadinya kebuka. Iya, aneh. Pesawat kan pesawat sekarang jendelanya dibukain semua gitu. Bisa cing. Ya. Terus gini kan. Aduh. Ya, tapi meskipun begitu tetaplah proteksi diri masih. Ya, seperti yang gue jelasin tadi kan sebelum masuk pesawat. Karena secara tidak sadar juga penerbangannya adalah spot-spot penumpang di mana kita kadang-kadang kan duduknya emang agak berjauhan, tapi kan kalau bersin kacing kayak gitu kan, kayak lu kena muka lu gitu kan. Meskipun udah gua halal gitu kan, tapi kena muka. Jadi hati-hati, misalnya kita nggak sengaja menyentuh apa gitu kan. Tapi ada satu tips nih, kan lu nggak tahu biasanya kalau servis gitu makanan gitu kan. Nah, gua punya tips kalau bisa bawa masing-masing aja kali ya. Kayak sendok. Ya. Jadi mending beli benda-benda kayak misalnya sedotan atau apa ya, nggak apa-apa, jangan yang plastik lah. Terus kalau misalnya lu mau duduk gitu ya, kalau lu bawa tisu basah yang dilap dulu. Kita sudah menyediakan ya. Cuma siapa tahu si 0,0 tadi itu. Iya. Lap dulu terus di apa namanya? Apa sih? Aku lupa itu tuh yang penyangga tuh. Ya itulah pokoknya. Ya, penyangga di Amres. Amres. Lu ituin dulu, lu bersihin dulu gitu kan. Meskipun sebelumnya udah kita semprot ya, tapi kita nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Dan jangan lupa kalian selalu membawa starter kit new normal. Jangan lupa tuh. Jadi isi starter kit new normal itu bisa seperti ini. Masker itu udah pasti. Lu kalau misalnya memang mahal masker yang mono use yang sekali pakai masker wajah hitam. Nggak masalah. Orang ketawa nggak masalah. Itu tidak masalah selama itu melindungi lu gitu. Tapi lu tau gak ya, kalau zaman dulu tuh kan ada topi tersayang ya. Ya Allah, tersanjung juga. Bukannya tuh beli face shield gitu kan harusnya tersanjung. Bukan tersayang. Oh iya. Yang ini yang jihad viral. Iya. Ya Allah, jihad viral zaman dulu banget asli. Kalau ada tuh tersayang gue pengen beli. Iya. Gue juga mau. Di sisinya bunga-bunga. Iya, ada bunganya gitu. Bisa kan ya? Iya nggak sih? Tahu pada gue masih kecil dulu pacaran aja bunga. Itu masuk nggak ya? Gue sih bingung ya, soalnya yang kata pemerintah sih yang penting masker ya. Masker sih ya, karena kalau kayak itu biayanya banyak banget ya, face shield. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau kamu mempunyai berlebihan secara rezeki gitu ya, pakailah face shield gitu. Boleh bagi-bagi apa? Bagi-bagi aja sama kita kirim, ntar di bawah ini alamatnya kita munculin ya. Gitu. Terus yang kedua tuh hand sanitizer. Wah, ini wajib. Walaupun nggak corona gue masih bawa. Iya, gue juga selalu bawa. Kita meskipun sebelum corona pun kita terbang bawa ya. Iya. Kita selalu bawa. Jadi emang buat karena kita nggak tahu ya tangan kita habis nyentuh apa gitu, garuk-garuk pantat siapa gitu. Kan lu biasanya garuk-garuk pantat siapa? Biasanya gue kalau pegang tuh ngupil. Terus ditempelin di. Gue di jendela kokpit gue tempelin gitu. Enggak bercanda paling. Ya kan. Lu pasti serius kalau gitu. Jadi hand sanitizer mau merek apapun asal sudah sesuai dengan BPOM. Karena banyak banget nih ya. Hand sanitizer yang oplosan. Iya, banyak banget. Kadang-kadang baunya aneh coy. Aneh kayak ini cuy, kayak Backlin. Mending kadang-kadang campur sama Backlin. Tapi gue kalau bau Backlin lu sama kalau Backlin agak apa-apa. Kayak semua pria sama. Terus
Kalau misalnya kalian ke toilet, sebenarnya sekarang tuh udah ada ya satu pak gitu jual si starter kit new normal. Ada juga termasuk kayak toilet seater gitu, sebenarnya kayak alkohol aja sih kayak alkohol yang misalnya di atas 7, biar berapa sih sekarang 70% ya? Iya. Panas dong. Iya makanya mantap banget. Jadi itu tuh sebelum lu misalnya masuk toilet kan kebanyakan toilet duduk kayak di pesawat. Emang ada toilet jauh di pesawat? Ada nggak sih? Kagak ada lah. Kayak di empang-empang gitu masuk nggak? Kagak ada. Kagak ada sih. Dan zaman dulu toilet pesawat dan duduk. Ih, seru tau kalau ada toilet jongkok. Tapi sebenarnya yang jujur ya, gue lebih nyaman yang toilet jongkok. di toilet jongkok itu Jadi kayak puas banget gitu. kebuka gitu aja. Dan tapi kan lebih sehat tuh Ya, lebih sehat. karena kita tidak berbagi itu kan. Maksudnya Maksudnya kan kalau lo jongkok tuh kaki lo. iya pokoknya tekanan lu ketika Bukan. gitu maksud kita apa yang ngomongin masalah toilet jongkok sama toilet. Tapi enggak ya tambah info tambahan aja. Tambahan. Jadi kalau toilet jongkok itu lebih sehat. Lebih sehat. Karena lebih ngangkang gitu. Jadi kalau Bukan sesuatu itu yang ya. ngangkang ya. Gue ngomongin ngangkang. Jadi kan kalau toilet duduk kan pantat tuh nempel sama pantat orang tuh. Iya, kalau itu enggak. Kalau kan. itu enggak. Cuman itu lu membutuhkan apa ya daya tahan otot yang kuat. Iya. Jadi lu kayak gini gimana caranya lu bisa agak lama ya kan? Maka zaman dulu gue biasanya kalau gue main di jam jongkok tuh kayaknya happy aja sih. Gue lebih suka itu. Rumah gue yang sekarang jongkok. Dulu mending kok. Bukannya lu dulu mending kalau misalnya ada WC-nya. Oh, biasanya di sungai langsung. Mengalir dari jauh. Lebih sehat itu. Lebih sehat coy. Apalagi kan Terus di bawahnya ada yang cuci piring. udah balik. Terus jadi kalian harus bawa kayak toilet kayak gitulah cleaner. Jadi kayak disemprot-semprot nanti terus pasang tisu lagi. Dilap sama tisunya banyak kok tersedia. Nah itu tuh lebih mengurangi risiko juga gitu ya nggak. Jadi alat-alat adil yang kita sebutin selalu kalian bawa. Mau biasa ada kok dijual di toko-toko terdekat. Apa sih? Toko besi, material. Ternyata di sana pasti nggak ada. Jadi kayak gitu. Terus jangan pernah segan info-info ke krunya mengenai memastikan kebersihan dari si lavatory tadi. Iya, kalau misalnya nih lu lihat nih lavatorinya habis dipakai orang. Iya, tiba-tiba ada lupis. ada juga. Itu lu nggak tahu ada apa tuh. Iya. Tapi minimal gini deh. Misalnya nih ada orang dari lavatory kan gitu. Terus minta mbaknya, "Mbak, maaf itu lavatorinya udah disemprot belum?" gitu. Kayak mungkinnya bersihin kan. Iya. Minta disemprot aja pakai disinfektan yang ada di pesawat gitu. Mungkin nih kalau ada ya gitu. Ya misalnya udah Pak, misalnya baru lu masuk dan lu ngelakuin prosedur yang tadi gitu loh. Iya, ulang lagi gitu. Jadi jangan pernah pelit-pelit untuk kesehatan ya coy. Jangan pernah pelit. Karena sehat itu mahal. Mending beli sama selingkuhan ya. Enggak perlu. Ternyata gue ngomongin lu tadi. Jadi jangan royal sama selingkuhan kayak sama bini yang misalnya royal. Kalau selingkuhannya janda kaya, kaya. Enggak lah, gue Janda kaya 70 tahun. enggak mau lagi. Ngasih lu warisan. Bini gue. Ya jadi kayak gitu. Jadi jangan pernah segan-segan untuk bukan mempertanyakan. Jadi kayak Mbak itu toiletnya habis keluar kira-kira masih bisa dipakai nggak ya gitu. Ya tadi gue bilang takutnya misalnya ada apa di dalam situ kan kita nggak ada yang tahu. Ya hal-hal yang harus kita hindari lah pokoknya. Iya, tapi kalau bisa tidak dilihat. Kalau itu tidak lihat, kalau dilihat pun ya sudah lah, cukup ke bawah mimpi aja lupis-lupis tadi. Enak kok lupis. Intinya jangan malu untuk bertanya sama kru yang sedang bertugas. Gitu loh. Terus hati-hati pada bagian sabu karena merupakan bagian yang sering dipegang dan ya tadi udah gua jelasin kan. Itu di dulu kalau bisa lu sebelum seatbeltnya tuh lap-lapin dulu. Nggak apa-apa lu dibilang Miss Cleaning atau Mr. Cleaning gitu, nggak masalah. Kayak misalnya temen lu gitu kan, temen bareng lu ribet banget sih. Ya kita menjaga, kita mengikuti protokol, kita bersifat cerdas. Ya. Gue ngomong apa sih tadi? Protokol sih, gue takut aja lu kepleset. Habis ngomongin jongkok, terus ya udah kayak gitu. Jadi kalian emang harus, sampai gue lupa diingatan mau ngomong apa kayak. Itu tadi sabu. Jadi kayak sabu tadi jangan pernah ragu ya. Kita harus bersikap cerdas di sini. Iya. Ya, apalagi kita milenial gitu. Milenial kita mengajarkan kepada yang lebih tua atau mengajarkan lebih apa? Terus senyum-senyum. Kenapa lu senyum-senyum? Gak apa-apa. Itu
makin tiap hari makin ngerasa tua aja gitu. Tapi kok Enggak. lu masih bisa nyebut kita tuh milenial gitu. Milenial ya kan? Kita 90-an kan? Iya nggak sih? Gue 98. Lu 9 berapa? Oh, pantesan lu lahir di Stone FM. Jadi kayak gitu. Jadi memang harus kayak lebih protektif, lebih overprotective aja sama diri sendiri gitu. Karena yang ngejaga lu siapa lagi kalau bukan Diri lu lu sendiri. Sama Tuhan lu gitu. Iya, kecuali dia menjagain. Ya pokoknya begitulah gitu. Gue nggak mau. Ya kan kalau misalnya ya gue takut aja rumah biasanya tangga kan hancur. kagak ini biasanya kalau yang pacaran gitu kan, pacaran naik pesawat gitu lagi kayak gini. Sayang aku ayam gitu. Itunya lap dulu dong. Apanya? Sakit. Itunya. Sabuk. Aku lapin nggak sayang. Cabin pesawat, di cabin pesawat ya. Ya, gua jaga jarak dulu lah. Iya. Jangan bisa gini, kata mbaknya, ibu sekarang harus jaga jarak, atau mbak sekarang harus jaga jarak dulu. Gak mau kan dia pasangan hidupku gitu. Ya, itu bodoh namanya gitu loh. Itu nggak ikuti Hanya peraturan. berlaku di awal-awal. Itu hanya berlaku di awal-awal. Setelah bertahun-tahun, kalau bisa malu di belakang. Nama siapa di situ? Aduh. Itu hanya di awal-awal. Wahai wanita-wanita, jadilah wanita cerdas. Terus lagi sih di. Misalnya kayak gini, ketika lu masuk ke bandara, kan kita nggak tahu apakah apa yang lu bawa itu lengkap atau lu udah rapid test atau belum. Jadi datanglah lebih awal. Jangan pernah menyalahkan kalau misalnya si perusahaan airlines itu tiba-tiba bukan memperlambat, tapi kayak lu ribet di pemeriksaan ternyata lu belum rapid test atau rapid test lu ternyata hasilnya sama-sama kayak gitu. Ini dipertanyakan semua dokumen-dokumen lu. Akhirnya lu jadi lambat, keburu pesawat terbang dan lu menyalahkan si airlines-nya gitu. Berarti lu selalu sendiri. Iya sendiri. Ya maksudnya tuh kalau lu misalnya nih, kalau ibarat kayak anak sekolah lah. Iya. Besok pelajaran apa? Ya lu siapin malam-malam. Iya siapin, udah tahu kan. Sekarang gampang ada internet coy. Iya. Tolong yang muda-muda ajarinlah yang tua-tua. Iya. Yang tua-tua ajarinlah yang muda. Gampang sekarang tuh lu cari informasi Gampang banget. Lu nggak harus nanya ke tukang tiket, nggak harus nanya ke pilot, nggak harus nanya ke pramugari. Iya. Nanya ke Google juga gampang nih buktinya. Si editor gampang kok nyari bahan di Iya. Google semua. Ada tuh kan. Ada. Apalagi nih, Di? Nggak tahu. Oh, ini yang penting. Jangan memaksakan diri jika tidak dalam kondisi fit. Benar, kadang-kadang ini gini, ada orang pengen gua tuh cuman bisa sembuh kalau gua traveling. Itu nggak masuk logika sih sebenarnya ya. Tapi gua termasuk sih orang kayak gitu cuy. Gimana ya? Kalau misalnya, kalau menurut gua kan lu sakit nih, lu sakit. Katakanlah misalnya sakitnya karena virus gitu. Terus lu jalan-jalan gitu. Dah kan merugikan orang lain juga cuy. Iya juga sih. Mungkin lu bisa sembuh, tapi orang lain jadi sakit cuy. Ya nggak apa, orang lain bukan untuk gue. Ya, lu nggak peduli gitu ya orang lain. Parah banget. Bercanda. Jadi emang kayak gitu. Jadi ketika kalian ngerasa tidak sehat ataupun bepergian untuk hal-hal yang memang tidak penting ya. Contohnya kayak berwisata, traveling atau apapun itu, kecuali mungkin kalaupun kedinasan kalau bisa diwakilkan kenapa enggak ya? Iya. Kalau bisa diwakilkan kenapa enggak gitu. Jadi emang dari diri kalian lihat dulu diri kalian rasain, oh ternyata badan gua nggak enak, apa kurang garam apa gimana ya kan coy, kurang duit gitu sih gitu. Itu enak badan gua. Gua tuh meringan tau, pemotongan sekian persen, aduh ya Allah. Apakah ini corona? Kayak gitu jadinya. Jadi emang udah harus periksain diri lu sendiri, keadaan lu kayak gimana sebelum lu melakukan aktivitas di luar, bertemu dengan orang banyak kayak gitu. Ya. Tapi lu pernah mikir nggak sih? Kenapa indikasi di rapid test tuh kalau negatif 1, kalau positif 2, sama kayak test pack coy. Iya. Kenapa nggak apa bulat sama silang gitu? Iya bener juga. Kalau misalnya Lu parno ya kayak ada pengalaman gitu. emang enggak, maksud gua bisa aja kan corona negatif, tes pack 2 gitu kan. Iya juga sih. Kayak bercandaan kita kan kalau Iya, misalnya. iya, Kan bisa ada mbaknya tuh kalau ada yang ngamil gitu kan, ada yang ngamil ngomongin penumpang orang. gitu Iya, kan. kecil. Kayak ada kita bawa penumpang hamil ya. Ini hamilnya sama siapa ya? Bapaknya mana? Itu cadang-cadang ini banget ya kru-kru. Bapaknya mana? Tapi ya kayak kan sebentar lagi udah pada mau buka nih wisata-wisata. Iya. Pokoknya di luaran lah. Iya. Jadi emang kita tuh harus benar-benar prepare dan mulai bertanggung jawab, menjadi traveler yang bertanggung jawab. Ya. Iya nggak sih? Dan contohnya satu negara yang udah buka yaitu Dubai.
Dubai udah buka ya? Udah buka coy. Jadi di Dubai itu Itu semua tapi bentar, Dubai udah maksud gua udah bisa apply visa. udah kalau nggak salah. Terus jadi si airline sendiri kita sebut saja ya si Emirates itu ya. Si Emirates itu tuh dia udah menjalankan kayak misalnya beberapa protokol kayak misalnya sebelum terbang dia ngebagiin kayak itu starter kit yang new normal tadi. Jadi isinya udah macam-macam. Terus jarak-jaraknya udah ada. Terus sekarang tempat-tempat wisata di sana udah di provide dengan protokol-protokol dari daerah sana sendiri. Jadi sekarang Dubai ya udah kembali normal lagi gitu. Maksudnya kembali normal dalam artian ya setelah corona ini mereka recovery lebih cepat gitu. Ya, emang beda ya Emirates. Emirates tuh beda. Tahu juga bagus ya Pak. Iya nggak sih? Jadi mereka tuh, kamu mingkem di Dubai. Jadi kayak mereka tuh persiapan tuh dari airlines-nya dulu. Karena itu kan emang kayak bridging dari jembatan buat masuk ke ini lu ke negara lu. Jadi ada filternya itu airlines. Pinter banget loh mereka. Jadi airlines itu benar di provide dari tempat duduknya udah kayak gini lah, terus masuknya udah ada starter kit lah. Mungkin karena udah kaya kali ya coy. Ya itu. Ya, tapi itu kita jadikan contoh aja gitu. Jadikan contoh. Dan itu maksudnya jadi patokan kita kalau mau studi banding nggak perlu jauh-jauh ya, kita lihat di YouTube aja udah ternyata bagus ya gitu. Semoga pemerintah kita melihat apa yang dilakukan negara sana dan yang baik dan meninggalkan yang mudarat. Iya, meninggalkan yang mudaratnya gitu. Gitu aja ya. Pokoknya keep safe buat semua, kita majukan lagi ekonomi kita, terutama pariwisata. Indonesia bagus, ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia lah, pokoknya turis-turis yang dari Cina lah, dari mana gitu. Dari mana aja lah, domestik juga. Gue sih berharap ya, mungkin kalau misalnya ngandelin bulan-bulan ini kan memang tidak ada yang liburan sekolah itu nggak ada juga kan, gitu. Tapi nantiเราberharap nih puncaknya nih peaknya nih semua beres pas November Desember gitu, orang-orang memang akhir tahun ya coy. Memang orang-orang memang udah pengen liburan banget gitu. Itu peaknya gitu loh, berharap kayak gitu lah. Oke lah, sekarang kita bercosok ini Nggak apa-apa. susah emang. Jadi kita akhirin ya. Ya udah, nggak akan habis-habis loh. Gitu. Ya udah deh, Terima kasih waktunya ngedengerin kita. Sampai jumpa lagi di next podcast. Assalamualaikum. Tapi lu pengen pindah nggak sih ke sana? Aku cinta sini.